Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online dari Gereja Oikos Bogor bersama dengan saya Joshua Iwan Wahyudi, dan saya mengucap syukur berterima kasih kepada Gembala Sidang dari Gereja Oikos Bogor, yaitu Bapak Pendeta Andrian Kristianto Teja, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing kali ini. Selama sebulan ini kita sudah belajar tentang kehidupan yang berbuah, dan minggu ini secara khusus kita belajar tentang berbuah kebenaran. Nah, kita baca di dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaatnya yang ada di Filipi. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan ini yang penting, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita mungkin membaca ayat ini, kita cukup bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan buah kebenaran ini ya? Apakah saya harus banyak nyumbang orang? Apakah saya harus... apa yang harus saya lakukan ya? Saya menolong-nolong orang ya, saya mungkin harus puasa ya. Buah kebenaran ini apa? Kalau kita lihat dari kata asli, kata kebenaran di ayat ini, kata aslinya adalah dikahusunai, yang artinya adalah kebenaran versi Allah atau kebenaran yang ditetapkan oleh Allah. Kenapa ini penting? Karena hari-hari ini setiap orang punya versi kebenarannya sendiri-sendiri. Bahkan sekarang kita hidup di zaman di mana semua orang sedang mencoba memaksakan kebenaran versi dia tentang segala sesuatu. Dengan adanya teknologi, dengan adanya media sosial, dengan adanya keterbukaan yang luar biasa hari-hari ini, semua orang bisa beropini, semua orang bisa mengajar. Bahkan kalau saudara lihat di YouTube, di Instagram, di media-media sosial, semua orang dari usia yang muda sampai usia yang sudah senior punya pengajaran sendiri-sendiri tentang banyak hal, ya. Dan mereka mengklaim itu adalah kebenaran. Dan kita mulai bingung, kebenaran mana yang sungguh-sungguh benar? Nah, makanya dikatakan di sini, berbuah kebenaran ini bukan cuma sekedar, oh ini benar, menurut saya ini benar, saya lakukan yang benar kok, saya sudah berbuah. Tidak, tapi kebenaran di sini adalah kebenaran versi Allah. Sehingga kalau kita melakukan apa yang kita rasa benar, tetapi itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan anggap benar, maka kita tidak berbuah dalam kebenaran. Nah, kita baca satu ayat yang menarik sekali di dalam Hakim-Hakim 17. Hakim-Hakim 17 ini memberikan sebuah fenomena yang terjadi pada zaman itu. Jadi ini bukan hal yang baru ya, bahwa semua orang itu punya kebenarannya masing-masing. Tetapi bahkan pada zaman dulu, ribuan tahun yang lalu saja, ini sudah terjadi. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Di situ dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi ada masa di mana bangsa Israel ini terjadi kekosongan kepemimpinan. Jadi setelah Yosua mati, mereka satu angkatannya Yosua, tua-tuanya itu sudah meninggal semua. Nah, mereka tidak punya pemimpin. Karena mereka tidak punya pemimpin dan belum ada raja pada zaman itu, dan hakim-hakim mulai diangkat, tetapi setiap kali ada hakim memimpin lalu kemudian meninggal, terjadi kekosongan lagi kepemimpinan. Dan dikatakan di sini karena tidak ada raja dan tidak ada pemimpin pada waktu itu, semua orang melakukan apa yang benar menurut mereka sendiri. Tugas pemimpin sebenarnya adalah menjadi representasi yang menyampaikan kebenaran versi Tuhan. Sehingga kita punya acuan yang jelas, kita mengerti dan kita tahu betul yang dianggap benar, yang mana yang salah, yang mana. Tapi ketika tidak ada pemimpin yang menjadi representasi bagi bangsa Israel, tidak ada pernyataan bahwa inilah hukum Tuhan, inilah kebenaran Tuhan, tidak ada orang yang bisa menarik garis yang jelas antara apa yang dipandang Tuhan itu benar dan apa yang dipandang Tuhan itu sebuah kekejian,
maka semua orang mentafsirkan sendiri dan semua orang punya versinya sendiri dan mereka mengatakan ini menurut saya benar. Dan dikatakan dalam Hakim-Hakim, semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi ketika dia gampar orang, bak menurut saya benar, ya udah, nggak usah dikomplain. Bayangkan saudara, hari-hari ini walaupun kita hidup di negara yang punya hukum, tetapi hukum tiap negara berbeda-beda. Contoh paling simpel, ada negara-negara yang mulai melegalkan hubungan sesama jenis, pernikahan sesama jenis. Tetapi ada negara-negara yang belum melegalkan itu. Bagi negara yang melegalkan, itu benar, ya kan? Tapi bagi negara yang belum melegalkan, itu tidak benar. Tapi ini bukan soal hukum negara. Ini soal apa yang benar di mata Tuhan. Walaupun negara, walaupun orang-orang pandai, walaupun orang-orang yang berpengaruh menyatakan satu hal itu benar, tapi kalau Tuhan berkata itu tidak benar, maka tetap itu tidak benar. Nah, kita hidup di dunia yang sudah dipengaruhi oleh para influencer, tanda kutip. Ya, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang menguasai perekonomian, orang-orang pemikir-pemikir yang mempengaruhi filosofi dan pemikiran dunia ini, dan mereka menetapkan apa yang benar dan salah menurut mereka sendiri. Dan kita pikir apa yang benar menurut mereka pasti selalu benar menurut Tuhan. Nah, makanya dikatakan pesan Paulus kepada jemaat Filipi adalah hendaklah penuh dengan buah kebenaran, artinya adalah penuh dengan buah kebenaran versi Tuhan, bukan versi diri kita sendiri. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, kita malah mengikuti kebenaran-kebenaran yang tidak berasal dari Tuhan. Dan dengan logika kita, dengan rasio kita, kita mencoba membenarkan kebenaran-kebenaran dunia ini, walaupun Tuhan berkata itu tidak benar. Nah, berbuah kebenaran ini yang pertama kali kita harus pahami adalah apa kebenaran versi Tuhan itu. Kan kita udah pusing hari-hari ini ya. Yang ini benar nggak ya? Yang itu salah nggak ya? Tuhan bilang apa soal ini? Wah, kita mulai bingung dan kita mulai confused. Nah, maka hari ini kita belajar 3 hal bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah kebenaran, dan kebenaran ini adalah kebenaran versi Tuhan. Yang pertama adalah kita lihat ya di dalam Mazmur 119 ayat 105, which is ini adalah ayat yang sudah sangat terkenal dan sering sekali dibaca, bahkan ini pernah dibikin sebuah lagu yang tentunya di antara kita mungkin pernah menyanyikannya ya. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan di Mazmur ini bunyinya kurang lebih sebagai berikut. Firman-Mu itu, nah ini dia, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku, firman Tuhan, perkataan Tuhan itu membuat jadi jelas mana yang benar dan mana yang enggak. Perkataan Tuhan itulah panduan kita. Kalau kita lagi jalan di tempat yang gelap, kita butuh senter, kita butuh pelita untuk membuat semuanya jadi jelas. Mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok. Mana jalan yang baik dan mana jalan yang berbahaya. Itu semua terlihat karena ada acuan, karena ada penerang, yaitu pelita itu. Nah, firman Tuhan itulah pelita kita. Banyak orang Kristen terombang-ambing, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, karena mereka bukan hanya sekedar tidak mau membaca firman, karena banyak orang yang suka baca Alkitab sebenarnya, tetapi bukan cuma sekedar membaca, yang dibutuhkan juga adalah apa? Mendalami, menyelidiki, mencoba untuk mengerti dan mempelajari dengan lebih mendalam. Banyak orang Kristen merasa, oh aku hari ini udah baca Alkitab, ya aku udah baca Alkitab hari ini. Tapi pertanyaannya, apakah engkau mengerti apa yang kau baca? Ya kadang ngerti, kadang enggak. Kalau engkau nggak mengerti, apa yang kau lakukan ketika engkau nggak mengerti? Ya udah, yang penting udah baca. Karena ada pendeta bilang katanya, yang penting baca dulu, ngerti nggak ngerti urusan belakangan. Memang betul, tidak selalu kita membaca Alkitab, kita langsung mengerti apa artinya.
Tetapi kalau kita nggak mengerti, kita harus mengusahakan sesuatu supaya kita bisa mengerti. Minimal kita berdoa dan minta kepada Tuhan. Tuhan, buat aku mengerti. Berikan aku hikmat, karena ada ayat yang mengatakan kalau engkau kekurangan hikmat, hendaklah engkau memintanya kepada Tuhan yang tidak menahan-nahan hikmat. Jadi saudara, ketika engkau membaca Alkitab itu tidak cukup. Engkau harus berusaha mendalami, memahami, dan mencoba untuk mengerti apa ini. Karena dari situlah kita akan mengenal kebenaran. Waktu kita membaca Alkitab, dari situlah kita mengerti yang dimaksud dengan benar menurut Tuhan itu yang mana. Dan apa yang dianggap Tuhan salah itu yang mana. Kita jadi punya pembanding ketika nanti ada influencer, orang yang berpengaruh, orang yang punya banyak pengikut, berkata A itu benar, B itu salah. Kita harus membandingkan dengan firman Tuhan. Karena kebenaran yang kita mau pegang bukan kebenaran apa yang dikatakan oleh orang terkenal, tetapi kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus pertama-tama kalau kita mau berbuah dalam kebenaran atau berbuah kebenaran, kita mesti mengerti dulu yang mana yang benar, mana yang salah. Salah satunya adalah firman Tuhan, pelita bagi kaki kita. Bagaimana pembacaan firman-Mu? Apakah engkau masih rutin membaca Alkitab? Bukan hanya sekedar membaca Alkitab, apakah engkau membaca Alkitab dengan kehausan dan keinginan untuk mengerti, menyelidiki? Saudaraku, saya kalau baca Alkitab, nggak cuma baca ayat. Saya tertarik untuk tahu siapa yang nulis ayat ini. Ditulis untuk siapa? Bagaimana keadaan pada zaman ketika ayat ini dituliskan? Seperti apa ya orang-orangnya, budayanya? Kira-kira waktu itu masalah-masalah mereka apa? Kok bisa sampai muncul ayat ini? Nah, itu saya selidiki, saudara. Saya berdoa kepada Roh Kudus, Roh Kudus singkapkan kepada saya apa maksud-Mu, sehingga ayat ini dimunculkan di dalam kumpulan surat dan kitab yang disebut dengan Alkitab ini. Saya berdoa, saya meminta hikmat supaya saya mengerti kebenaran. Nah, ini dia. Saudaraku, kalau engkau sudah tahu mana yang asli, sesuatu ketika yang palsu itu datang, engkau bisa membedakannya dan engkau tidak tertarik lagi. Ketika engkau tahu apa yang disebut dengan kebenaran versinya Tuhan, maka ketika ada orang mencoba menawarkan kebenaran versi lain, engkau tidak akan tergoda. Nah, banyak orang Kristen nggak tahu mana yang benar, mana yang salah menurut Tuhan, karena mereka tidak antusias untuk membaca firman. Mereka tidak sungguh-sungguh untuk menyelidiki firman. Ketika gereja mengadakan kelas Bible Study, mereka, Bible Study ngantuk, panjang, lama, ya. Khotbah bisa 1,5-2 jam, lama banget. Ada nggak khotbah yang cepet-cepet aja? Wah, ya. Banyak orang sekarang ibadah online seneng banget karena khotbahnya cuma 30 menit. Dulu kalau datang ke gereja bisa 1 jam, tapi 30 menit pun dengerinya sambil males-malesan, ya. Ada nggak yang ibadah online khotbah 10 menit aja? Waduh, ya. Makin engkau tidak diisi dengan firman, kau makin nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu sebabnya engkau tidak bisa berbuah dalam kebenaran. Langkah yang kedua setelah yang pertama, mengenali mana kebenaran versi Tuhan dan mana yang bukan. Yang kedua, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ini ayatnya cukup banyak, tetapi saya akan pilih ayat yang penting saja, ya, yaitu Yohanes 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini dikatakan bahwa syarat untuk berbuah banyak, dan salah satunya adalah buah kebenaran pastinya, adalah kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Artinya apa? Kalau yang tadi kita bicara tentang firman sebagai perkataan Tuhan, sekarang kita bicara adalah Tuhan sebagai sang firman itu sendiri mesti tinggal di dalam kita. Karena Tuhan itu sendiri adalah kebenaran yang seutuhnya. Kalau kebenaran itu tinggal di dalam kita, maka kita jadi bisa berbuah kebenaran. Karena kita punya sumbernya udah benar. Nah, apa yang dimaksud dengan Tuhan tinggal di dalam kita ini? Satu,
Apakah kita mengizinkan Tuhan memerintah dalam hidup kita? Banyak orang Kristen setengah-setengah memberikan ruang pemerintahan bagi Tuhan. Ya, kalau untuk ini boleh, kalau untuk pekerjaan Tuhan nggak usah campur tangan, nggak usah ikut-ikut. Untuk pacaran Tuhan nggak usah ikut-ikut, aku urus sendiri. Pernikahanku aku urus sendiri. Untuk ini boleh, tapi kalau untuk urusan duit Tuhan nggak usah ngomong. Ya, nah kalau engkau mau berbuah kebenaran, engkau harus izinkan kebenaran si pribadi yang benar seutuhnya itu tinggal dalam diri kita, mengizinkan dia untuk memerintah dalam hidup kita. Lalu selain mengizinkan dia menjadi Tuhan, kita juga harus terus-menerus membangun persekutuan dengan si firman atau si kebenaran itu sendiri. Pertanyaannya, masihkah engkau berdoa? Masihkah engkau menyembah Tuhan? Masihkah engkau punya waktu-waktu di mana engkau itu berdiam diri, bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat-Nya? Saudaraku, kalau Tuhan tinggal diam di dalam kita, lewat Roh Kudus-Nya, Dia bisa menuntun kita. Nah, kita baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Ingat, Yesus naik ke surga, Dia mengirim Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Jadi Yesus tinggal di dalam diri kita dalam bentuk Roh Kudus-Nya yang disebut dengan Roh kebenaran. Ya, dikatakan di sini, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Caranya bagaimana Roh Kudus menuntun kita? Dengan bisikan hati nurani. Makanya orang kalau punya Roh Kudus, ketika dia lakukan sesuatu yang salah menurut Tuhan, Roh Kudus akan berbisik, jangan lakukan itu nggak oke. Walaupun seluruh dunia berkata itu boleh, walaupun logika kita berkata nggak ada yang salah, ya kan? Misalkan kita ingin menegur orang, tapi kita menegurnya pakai kata-kata yang merusak identitas dia, merusak keberhargaan dia. Walaupun semua orang di sekitar kita bilang pantas, orang itu pantas digituin, tapi kalau Roh Kudus tiba-tiba berbisik dalam hati, jangan kayak gitu. Tegur, tapi jangan kayak gitu. Nah, itu Roh Kudus sedang berusaha menuntun kita kepada kebenaran, supaya kita menghasilkan buah kebenaran. Tapi gimana caranya Roh Kudus bisa berbisik dan menuntun kita, kalau kita nggak pernah punya waktu menyediakan diri, ngobrol dengan Roh Kudus, berdoa, menyembah. Bagaimana kita bisa dituntun kepada kebenaran kalau setiap kali hati nurani kita dibisiki oleh Roh Kudus, kita abaikan? Nggak usah perintah-perintah. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ya, ini urusan duit, gue udah ngerti cara ngaturnya. Roh Kudus diam aja, nggak usah perintah-perintah. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah kita harus selalu mengenal mana yang benar dan yang salah menurut Tuhan dengan cara membaca Alkitab lewat perkataan firman. Tetapi yang kedua, kita melalui firman itu sendiri tinggal di dalam diri kita lewat Roh Kudus, dituntun lewat bisikan-bisikan hati nurani kita untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Sediakan waktu untuk bersekutu, berkomunikasi dengan Roh Kudus supaya tuntunan itu semakin nyata. Lalu yang ketiga, yang terakhir, Yohanes 3 pasal 21, ya. Kita akan melihat tips yang ketiga bagaimana berbuah kebenaran. Yohanes 3 ayat 21. Dikatakan di sini bunyinya, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam, masih ingat nggak tadi yang kedua? Tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam kebenaran. Gimana orang bisa tahu bahwa kamu ini udah tinggal di dalam kebenaran, bahwa Kristus yang kebenaran itu juga tinggal di dalam diri kamu? Gimana orang bisa tahu? Dikatakan di Yohanes 3 ayat 21 ini, tetapi barang siapa melakukan yang benar. Jadi bagian ketiga, bagian pertama adalah kenali dulu versi Tuhan yang benar yang mana. Nah, lewat baca Alkitab. Yang kedua, lewat kita bersekutu dengan Tuhan, menyediakan waktu berdoa, nanti si kebenaran itu sendiri, sang kebenaran itu sendiri yang tinggal di dalam diri kita, menuntun kita.
lewat bisikan hati nurani. Setelah kita tahu, oh yang benar ini, lalu Roh Kudus berbisik, iya itu benar, lakukan itu. Yang ketiga, kita harus ngapain? Lakukan. Jangan diem-diem aja. Banyak orang Kristen sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi tetap memilih melakukan yang salah. Makanya nggak menghasilkan buah kebenaran. Cara kita kalau kita mau berbuah kebenaran, kita harus mulai berdisiplin, mempraktekkan, melakukan kebenaran-kebenaran yang kita sudah tahu. Dimulai kebenaran yang paling sederhana. Hal-hal kecil aja. Apa yang kita baca di Alkitab yang udah jelas kebenaran versi Tuhannya, Roh Kudus meneguhkan terus-menerus lewat bisikannya, kita udah tahu. Hal-hal simpel, misalkan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ya. Yang kuat menolong yang lemah. Kamu yang lebih rohani harus menolong mereka yang lebih lemah imannya. Nah itu kan kebenaran-kebenaran yang udah jelas. Nggak perlu ditafsir gimana-gimana lagi. Nggak perlu dipelajari sampai pusing-pusing, udah jelas. Tetaplah berdoa. Nggak perlu baca bahasa aslinya juga udah jelas. Nggak perlu pakai pendalaman Alkitab 3 jam, ya tanya kepada pendeta A, B, C, D, E. Udah jelas. Tetaplah berdoa. Ya, nah itu kebenaran-kebenaran yang simpel-simpel yang udah jelas kayak gitu. Lakukan aja dulu. Nggak usah yang, wah perceraian itu gimana menurut Alkitab, benar apa salah. Nggak usah berdebat yang aneh-aneh ya. Oh manusia raksasa, itu nggak ada urusannya. Ngapain kita pusing-pusing belajar tentang begituan, ya kan? Kebenaran-kebenaran yang aneh-aneh kita cari-cari di Alkitab. Yang simple-simple dulu aja bro, praktekin dulu. Ya, tetaplah berdoa. Masih enggak? Ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Masih enggak sayang sama Tuhan? Itu mau udah jelas yang kayak gitu-gitu. Ketika kita melakukan, disitulah buah mulai muncul. Ya, jadi ini 3 langkah sederhana berbuah kebenaran. 1. Ketahui dulu yang dimaksud dengan benar menurut Tuhan itu apa aja. Lewat baca Alkitab. Bukan cuma baca, tapi mengerti, memahami, menyelidiki, mendalami. Yang kedua, izinkan sang kebenaran itu tinggal dalam diri kita. Ya, izinkan Roh Kudus berkuasa atas diri kita. Kristus berkuasa atas diri kita. Sediakan waktu untuk bersekutu, doa, nyembah, ya kan? Peka kepada bisikan-bisikan Roh Kudus, jangan abaikan. Lalu yang ketiga, lakukan. Ya, dimulai dari yang simple-simple. Lakukan. Ketika engkau melakukan 3 hal ini, mengenali kebenaran, mengizinkan kebenaran tinggal, lalu yang kemudian ketiga, melakukan kebenaran-kebenaran itu, maka dengan sendirinya engkau pasti akan berbuah. Berbuah itu nggak ngeden, ya pernah lihat pohon ngeden keluarin buah, ya pohonnya gemeter, terus buahnya pelan-pelan keluar, gemeter, gitu. Nggak ada. Karena berbuah itu hanyalah hasil dari proses yang benar. Prosesnya benar, buahnya muncul dengan benar. Buahnya muncul dengan benar, diulang lagi proses yang tadi, muncul lagi buah lagi yang lain, diulang makin sering, makin banyak buahnya. Disebutnya penuh buah kebenaran. Jadi supaya berbuah dan berbuahnya itu penuh, kita hanya tinggal terus melakukan proses yang 3 tadi, secara disiplin, antusias, dan sungguh-sungguh. Mengenali kebenaran lewat firman, mengizinkan kebenaran tinggal dan dipimpin oleh kebenaran itu, lalu melakukan dari yang paling simple sampai yang paling advance yang kita pelajari. Apapun yang sudah ada di dalam diri kita, lakukan terus, lakukan terus. Ulangi proses ini setiap hari, maka otomatis yang dikatakan Paulus untuk jemaat Filipi, ya, kamu akan penuh dengan buah kebenaran. Sejemaat Oikos Bogor, ini waktunya kita berbuah kebenaran, praktekkan 3 proses tadi dengan setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena firman-Mu hari ini memberikan kami pelita yang menerangi, memberikan kami kejelasan
apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa berbuah kebenaran. Berikan kami haus dan lapar dalam roh kami Tuhan, untuk membaca firman-Mu, untuk menyelidiki kebenaran-kebenaran-Mu, supaya kami makin tahu apa yang benar dan apa yang salah dan tidak tertipu oleh dunia ini. Tuhan, setiap kali kami datang kepadamu, tinggallah di dalam diri kami. Kami rindu bersekutu dengan Engkau supaya tuntunan-tuntunan Roh Kudus itu nyata di dalam diri kami. Dan berikan kami kasih karunia kekuatan untuk kami bisa melakukan, menjadi pelaku-pelaku kebenaran, sehingga dari hidup kami muncul buah-buah kebenaran, dan buah itu penuh, banyak, sehingga banyak orang diberkati lewat hidup kami. Biarlah Engkau menolong jemaat Oikos Bogor ini untuk mempraktekkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.